Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin tahirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi di hari Jumat ini di bulan Ramadan, yaitu hari kedua, kita bisa bertemu lagi dalam acara channel YouTube yang insya Allah pada hari ini melanjutkan tayangan-tayangan yang sebelumnya. Kebetulan pada kesempatan ini, yaitu berada di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada tema kali ini, yaitu mengenai puasa. Mengenai puasa dan hikmahnya. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para syuhada, para solehin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para hadirin rahimakumullah, zaman dulu yang namanya salafus saleh, orang-orang yang soleh terdahulu, diceritakan dalam riwayat bahwa 6 bulan menjelang Ramadan mereka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi orang-orang salafus saleh dulu 6 bulan lamanya menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri, baik lahirnya ataupun batinnya, sehingga mereka siap untuk melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Nah, kita tentunya harus mencontoh para salafus saleh. 6 bulan lamanya mereka mempersiapkan diri. Nah, kita sebagai umat Islam dalam menghadapi Ramadan ini tentunya harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Bukannya saja itu, orang salafus saleh ketika selesai melaksanakan bulan Ramadan, mereka 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan Ramadan ini, supaya amalan-amalan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya meminta mempersiapkan diri, dan 6 bulan setelahnya yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan puasa di hari kemarin.
kita sudah melaksanakan sholat tarawih, kita sudah melaksanakan tadarus, sodakoh dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu uswah, salah satu amalan-amalan di bulan Ramadan yang insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan. Bacaan Quran yang paling bagus adalah bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Sholat malam yang paling bagus adalah sholat malam di bulan Ramadan. Sodakoh yang paling bagus adalah sodakoh di bulan Ramadan. Jadi aktivitas apapun, kebaikan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan itu nilainya lebih unggul di bulan-bulan yang lain. Makanya bulan Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Suhur, yaitu rajanya bulan. Kebetulan pada hari ini bertepatan dengan rajanya hari, Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Jadi keagungan di bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, bertepatan dengan rajanya hari, Sayyidul Ayyam, maka dilipat gandakan keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari di bulan Ramadan ini digunakan dengan melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita meraih nilai-nilai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hanya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman sudah siap, sudah menyiapkan diri, siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang yang beriman bukan hanya saja puasa, melaksanakan sodakoh, melaksanakan zakat, ibadah haji dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan apapun, orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kepada kamu sekalian yaitu melaksanakan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini mendidik kita, membina kita, melatih kita, yaitu dengan puasa, menjauhkan dari berbagai macam yang membatalkan puasa, menjauhkan dari berbagai macam yang mengurangi pahala puasa, seperti membicarakan orang lain, ghibah, seperti kita melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan dosa. Bahkan ada orang yang melaksanakan puasa tapi tidak sholat, orang yang melaksanakan puasa tapi tidak sholat, jadi puasanya tidak bernilai. Kenapa? Karena yang namanya sholat adalah dasar, sholat adalah utama. Apapun amalan-amalan yang dilakukan, kalau tidak melaksanakan sholat, maka amalan itu gugur, amalan itu tertolak. Maka dasar utama kita harus melaksanakan sholat. Puasa harus dibarengi dengan sholat. Nah, orang yang dalam pendidikan Allah disebut dengan madrasatul ilahiyah. Jadi selama sebulan penuh kita dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
madrasatun ilahiyah, pendidikan Tuhan. Jadi selama sebulan penuh kita dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika lulus dalam pendidikan Allah Subhanahu wa taala, kategori lulus, maka predikat takwa akan diberikan kepada kita. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi hasil dari melaksanakan puasa ini adalah hasil dari melaksanakan tarawih, hasil melaksanakan sholat malam, hasil dari melaksanakan sodako dan lain sebagainya, maka melahirkanlah jadi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa tadi. Tapi ada, kata Rasulullah SAW, banyak orang yang hanya merasakan dahaga dan laparnya saja, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu, yaitu banyak orang yang melaksanakan puasa tapi hanya lapar dan dahaga saja. Disebut dengan puasa am. Puasa am itu puasa umum, hanya merasakan lapar dan dahaganya saja. Jadilah puasa khawas, khusus. Khawas kata Imam Al-Ghazali, yaitu am tadi adalah puasa umum, ada puasa khawas, khawas bil khawas, khusus, yaitu puasanya para nabi dan para rasul, puasanya orang-orang soleh. Yaitu puasa ini adalah puasa berkualitas, puasa yang akan melahirkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam 1 bulan ini dilatih oleh Allah, apakah matanya puasa, apakah lidahnya puasa, telinganya puasa, hatinya puasa, semuanya puasa. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menggantungkan diri, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tentang puasa akan dihapus segala dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dibarengi dengan iman dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ketika kita melaksanakan puasa kemudian dibarengi dengan iman dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Iman adalah percaya dan yakin kita menerima bahwa perintah saum ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rela, kita melaksanakannya, ditambah dengan kita keyakinan tadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibarengi dengan keikhlasan. Ikhlas adalah tarku riya minat ta'ah, meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya yaitu pada akhir zaman ini, yaitu tentang riya. Maka banyak sekali orang-orang yang sedang riya pada saat ini. Sedikit-sedikit di foto, kemudian dibikin status, kemudian disebar, di-share, dipublikasikan di FB, kebaikan-kebaikan, baca Quran disebarkan, itu riya. Tarku riya minatoh, jadi ikhlas itu meninggalkan sifat riya dalam ketaatan. Ada yang sodako, dia mengatakan hamba Allah, tetapi kemudian sodako tersebut dia infak di masjid, kepada DKM, kepada yang lain. Ketika diumumkan hamba Allah itu adalah saya, dia mengaku bahwa hamba Allah itu adalah saya kepada yang lainnya. Itu namanya riya, ingin dipuji oleh Allah tapi dia mengatakan dengan hamba Allah, dia ingin diketahui oleh orang lain. Jadi
Ikhlas itu adalah sesuatu karena Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa dibarengi dengan iman dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kita setelah sudah melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya di malam hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min damih. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itulah mengenai hikmah dari dari bulan puasa ini, yaitu dari pertama kita mencontoh orang-orang salafus saleh, yaitu mereka 6 bulan lamanya yaitu menyiapkan diri, membersihkan lahir dan batin. Lahir dibersihkan, batin pun dengan istighfar, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah menyambut bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan, mereka orang-orang yang soleh ini, salafus soleh, yaitu berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, supaya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Marilah kita memanfaatkan waktu kita detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu. Manfaatkanlah waktu-waktu di bulan Ramadan ini, yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya pun ibadah. Kenapa tidurnya ibadah? Karena tidurnya dalam keadaan puasa, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya orang yang berimanlah yang siap untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala, dengan madrasatul ilahiyah. Kemudian kita puasa dibarengi dengan iman dan ikhlas, sholat dibarengi dengan iman dan ikhlas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikianlah tausiah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan kita mudah-mudahan bersemangat untuk menjalankan segala macam ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amalan-amalan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.